Oke, kembali dengan Bapak RL Sembulun. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan soal-soal juga mengenai medan magnet, khusus konsepnya untuk arah induksi magnetik untuk kawat lurus dan melingkar. Nah, sekarang kita menghitung berapa besar induksi magnetik di titik tertentu yang berjarak A dari kawat lurus tersebut. Nah, dari sini kita lihat ada dua contoh soal saya berikan di sini. Dari gambar, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik C. Nah, untuk gambar A-nya, arah arusnya kalau kita perhatikan, arusnya ke atas arahnya. Yang besar arusnya adalah 4 ampere. Lalu titik C-nya berjarak 2 cm dari kawat lurus. Nah, yang ditanya, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik C. Berarti B di titik C sama dengan berapa? Sebelum kita menghitung besar induksi magnetik di titik C, ada baiknya kita tahu dulu kemana arah induksi magnetik di titik C. Ayo kita praktekkan dengan yang tadi. Arusnya ke atas. Buat arus ke atas, seperti ini, yaitu ibu jari. Lalu titik C berada di sebelah mana kawat? Titik C berada di sebelah kiri kawat. Otomatis seperti ini, berarti kita genggam. Di sebelah kiri dia berarti keempat jari kita mendekati. Berarti arah induksi magnetik di titik C adalah tanda titik B, C. Jadi arah induksi magnetik di titik C dia mendekati pengamat. Nah, sekarang berapa besar induksi magnetik di titik C? Yaitu kita hitung. Apa rumusnya? Yaitu mu 0 kali I per 2 VA sama dengan mu 0-nya berapa? 4V kali 10 pangkat minus 7. Arusnya berapa? 4 ampere per 2V. A-nya 2 cm. 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini habis menjadi 2. 2 kali 4 8 dibagi 2 4, berarti menjadi 4 kali 10 pangkat minus 7 minus 2 naik ke atas menjadi positif, berarti minus 5 Weber, atau dalam hal ini minus 5 Tesla juga boleh. Inilah induksi magnetik di titik C. Dengan arah tadi, arahnya adalah mendekati pengamat. Nah, yang selanjutnya kita lihat bagian B. Bagaimana kalau ada terdapat dua kawat lurus? Artinya di sekitar titik C ada dua kawat lurus dengan arah arus seperti gambar. Arus yang pertama arahnya ke atas, besarnya 2 ampere, sedangkan kawat lurus yang kedua arah arusnya ke bawah, besarnya 4 ampere. Nah, pertama, perhatikan dulu bahwa titik C itu berada di sebelah kiri kawat pertama dan juga titik C juga berada di sebelah kiri kawat kedua. Berarti arah induksi magnetik yang mau kita lihat adalah yang sebelah kirinya. Sekarang kita praktekkan. Arah arus ke atas. Ibu jari ke atas, maka genggam di sebelah kiri, keempat jari mendekati. Maka di sini tanda titik. Ini adalah B akibat kawat yang pertama. Ya, B akibat kawat pertama. Sekarang kita lihat B akibat kawat kedua di titik C. Arah arusnya ke bawah. Ya. Arah arus ke bawah. Berarti kalau seperti ini ibu jari ke bawah, berarti yang kita genggaminya sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan ya. Karena arus ke bawah. Kalau seperti ini arus ke atas, berarti seperti ini arus ke bawah. Berarti sebelah kanan keempat jari bagaimana? Kemana? Mendekati atau menjauhi? Mendekati kita. Di sebelah kanan. Sementara yang di sebelah kiri titik C. Berarti sebelah kanan mendekati, berarti sebelah kiri tanda cross, menjauhi. Ini
B2. Maka B di titik C sama dengan ada dua induksi magnetik yang bekerja di titik C yang arahnya berlawanan, sehingga B1 dikurang B2. Nah, B1 dikurang B2, B1-nya bagaimana rumusnya? Mu 0 I1 per 2 V A1C, jarak kawat pertama terhadap titik C, dikurang mu 0 I2 per 2 V A2C. Nah, kita lanjutkan kembali menjadi sama dengan mu 0 4V kali 10 pangkat minus 7 kali I1-nya 2 ampere per 2V kali A1C. 1C berarti 2 cm. 2 kali 10 pangkat minus 2 dikurang, ya, dikurang B2 mu 0 4V 10 minus 7 kali I2 ada 4 ampere per 2V A2C. A2C berapa jaraknya ini sekarang? Ayo, dari kawat kedua ke titik C, 2 atau 4? Yaitu 2 ditambah 2 menjadi 4. Berarti 4 10 minus 2 meter. Ini kembali habis 2, ini habis 2, 2 kali 2 ini kembali habis. Berarti di sini menjadi 2 kali 10 pangkat ini naik ke atas menjadi minus 5 dikurang. Oke, ini 4 ini habis. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka induksi magnetik di titik C sama dengan 0. B di titik C sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan sini, rupanya besar induksi magnetik di titik C itu bisa sama dengan 0. Kenapa? Karena besar arus di sini lebih besar dibandingkan dengan arus yang di kawat yang pertama, walaupun ini lebih dekat, sementara ini lebih jauh. Nah, demikian kira-kira kalau kita perhatikan untuk menentukan besar induksi magnetik di sekitar kawat lurus, baik satu kawat maupun dua kawat lurus. Nah, demikian kira-kira untuk contoh soal mengenai kawat lurus. Terima kasih. Selanjutnya, perhatikan gambar yang di depan, yaitu terdapat ada lingkaran, ya, bagian A dan bagian B juga lingkaran, sedangkan bagian C kita buat contoh gabungan lingkaran dan kawat lurus. Nah, di sini kembali pertanyaannya, tentukan besar dan arah induksi magnetik di pusat lingkaran. Nah, kalau demikian kita perhatikan untuk gambar A, bahwa B di titik P ada kawat melingkar dengan jari-jarinya 2 cm, sedangkan kawat melingkar tersebut dialiri arus sebesar 4 ampere. Maka B di titik P untuk kawat melingkar rumusnya apa? Mu 0 I per 2A. Kalau untuk kawat lurus per 2 VA sama dengan mu 0. Mu 0-nya kita ganti 4V kali 10 pangkat minus 7 kali I-nya 4 ampere per 2 kali A-nya atau jari-jarinya 2 10 minus 2 meter menjadi 4V dibagi 2 menjadi 2V, atau ini 2 kali 2 habis dengan 4.
tinggal 4V kali 10 pangkat, ini naik ke atas menjadi minus 5 Tesla. Inilah induksi magnetik di titik P. Sekarang arahnya kita lihat. Oke, bedakan lingkaran ini dengan yang ini. Kalau lingkaran ini tadi adalah lingkaran yang sejajar papan tulis, berarti seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Ini arah arusnya, keempat jari arah arus, sedangkan ibu jari menyatakan arah induksi magnetik. Berarti arahnya tanda cross, meninggalkan, ya, pengamat. Itu yang bagian A. Selanjutnya kita lihat bagian B. Sama, B di titik B sama dengan mu 0 I per 2A menjadi 4V 10 minus 7 kali I nya berapa? Yaitu 4 ampere. 4 ampere per 2 A nya berapa? 1 cm. Berarti 1 kali 10 pangkat minus 2 menjadi, ini habis menjadi 2V. Berarti 2V kali 4 sama dengan 8V. 8V kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itulah besar induksi magnetik di titik P. Lalu arahnya kemana? Arah induksi magnetiknya tetap dengan kaidah tangan kanan. Berarti dia seperti ini. Kalau seperti ini dia berarti ini ya, memotong papan tulis ya, jadi seperti ini dia. Kalau ini berarti ini ya, yang di depan itu yang nampak ini turun dia arusnya. Sekali lagi, garis yang nampak berarti di depan, yang garis putus-putus berarti di belakang, yang nampak itu yang ke bawah, berarti dia seperti ini. Berarti induksi magnetik ke kanan, berarti B arah ke kanan. Nah, itu kira-kira untuk bagian A dan B. Nah, selanjutnya kita lihat bagian C. Hitung induksi magnetik di titik B. B di titik B sama dengan berapa? Nah, yang mempengaruhi induksi magnetik di titik B ada dua kawat. Satu kawat melingkar dan satu kawat lurus. Otomatis kita harus menentukan pertama arah induksi magnetik akibat kawat melingkar dan akibat kawat lurus. Oke, akibat kawat melingkar. Kawat melingkar dengan kaidah tangan kanan ini. Genggaman keempat jari menyatakan arah arus sama dengan yang ini. Berarti ibu jari meninggalkan tanda cross. B lingkaran. Ya. Oke, selanjutnya akibat kawat lurus. Titik B berada di atas kawat, ibu jari ke kanan. Arus ke kanan, maka di atas mendekati tanda titik B kawat lurus. Nah, karena keduanya berlawanan arah, maka B di titik P sama dengan B kawat lurus dikurang B lingkaran. Oke. B kawat lurus. Apa rumusnya untuk B kawat lurus? Mu 0 I per 2V A. Untuk kawat lurus ya. Dikurang untuk kawat melingkar. Mu 0 I per 2A. Bedakan ya, ini kawat lurus, ini kawat melingkar. Menjadi 4V kali 10 minus 7 kali I kawat lurus 2 ampere per 2V A untuk kawat lurus. Berapa jaraknya ini kemarin? Jari-jari ya. Berarti 2 10 minus 2 ya. 2 10 minus 2 dikurang 4V 10 minus
7 kali I kawat melingkar. Berapa I kawat melingkarnya? Yaitu 4 ampere per 2. A kawat melingkar berapa jari-jarinya? 2 cm. 2 10 minus 2 menjadi ini 2V habis. Berarti 2 kali 10 pangkat minus berapa? Minus berapa? Minus 5. Ya, ini ke atas dikurang. Ini habis. Berarti 4V kali 10 pangkat minus 5. Ya, 4 menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5 dikurang 4 kali 3,14 yaitu 12,56 kali 10 pangkat minus 5. Lalu 2 kurang 12 berarti menjadi minus 10,56 Tesla. Inilah B di titik P. Sedangkan arahnya sama dengan arah yang negatif. Berarti karena nilainya negatif, kita lihat di rumus negatif. Yang mana? B lingkaran negatif. Berarti B lingkaran kemana tadi arahnya? Tanda cross. Maka arah B adalah cross. Itu kira-kira untuk kawat melingkar dan kawat lurus, dan juga hanya kawat melingkar. Nah, dengan demikian diharapkan anak-anak juga sudah paham bagaimana menentukan induksi magnetik untuk kawat lurus, untuk kawat melingkar, dan juga gabungan kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, demikian penjelasan Bapak untuk saat ini. Mudah-mudahan peserta semuanya boleh memahaminya. Demikian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.